Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Kolbiah. Saya dari PG PAUD Non-Reguler, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah dengan judul jurnal yang saya review, yaitu menelusuri peran Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, dengan nama penulis ST Rajiah Rusdi, nama jurnal Tarbawi, volume 1 nomor 2. Yang akan saya presentasikan diantaranya ada 3 poin. Yang pertama ada pengertian Muhammadiyah. Yang kedua ada tokoh pendiri Muhammadiyah. Dan yang ketiga ada konsep pendidikan Muhammadiyah. Pertama, pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah ialah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah pada tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November pada tahun 1912 Miladiah di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafaul atau berpengharapan baik dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya ihzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Yang kedua, ada tokoh pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di kota Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah ia menamatkan pendidikan dasarnya di suatu madrasah dalam bidang nahwu, fikih dan tafsir di Yogyakarta, ia pergi ke Mekah pada tahun 1890 dan ia menuntut ilmu di sana selama 1 tahun. Salah seorang gurunya, Syekh Ahmad Khotib, sekitar tahun 1903, ia mengunjungi kembali ke Mekah dan kemudian menetap di sana selama 2 tahun. Sepulang dari Mekah, yang pertama ia telah bertukar nama dengan Haji Ahmad Dahlan. Tiada berapa lama kemudian ia menikah dengan Siti Walidah, putri Kiai Penghulu Haji Padil. Semenjak ayahnya wafat, ia menggantikan kedudukan ayah dan diangkatlah oleh Sri Sultan menjadi khotib Masjid Besar Kauman Yogyakarta dan dianugerahi gelar Khotib Amin. Di samping jabatannya yang resmi itu, ia menyebarkan agama dengan menyebarkan agama di mana-mana. Beberapa tahun kemudian, ia naik haji untuk kedua kalinya pada tahun 1903. Sekembali dari haji yang kedua inilah ia mendapat sebutan Kiai Haji dari masyarakatnya. Semenjak itu di mana-mana ia terkenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang ketiga ada konsep pendidikan. Pertama ada pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah. Didirikannya pendidikan Muhammadiyah dilandasi oleh motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang sempurna apabila mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan
usaha, dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu 1. Bidang keagamaan yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mendirikan masjid dan musola sebagai tempat sarana ibadah. Yang kedua, ada bidang pendidikan yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Yang ketiga, ada bidang sosial kemasyarakatan yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha, rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik, panti asuhan, dan anak yatim. Dan yang keempat, ada bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah bukan partai dan underbau partai politik, akan tetapi sebagai partisipasi politik. Ada visi misi pendidikan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan demikian, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah tentunya selalu konsisten dan berorientasi pada maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah mengandung makna bahwa pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dalam pengembangan sumber daya manusia mengantisipasi berbagai tantangan ke depan yang tidak memerlukan titik tumpu pengembangan yang strategis. Konteks ini, 2 titik tumpu utama yang dijadikan andalan proses antisipasi yaitu upaya penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, ada tujuan pendidikan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan purifikasi pemikiran Islam dan sekaligus memosisikan diri sebagai gerakan dakwah dan pendidikan. Sebagai organisasi keagamaan yang sangat konsen dengan dunia pendidikan, Muhammadiyah telah menyelenggarakan berbagai jenis lembaga pendidikan yang tercakup dalam kegiatan. Yang pertama, ada pendidikan informal yang diselenggarakan di rumah tangga, masyarakat, dan di sekolah. Yang kedua, ada pendidikan non-formal yang diselenggarakan di masyarakat dan di sekolah. Dan yang ketiga, ada pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah. Sebenarnya, tujuan umum pendidikan Muhammadiyah secara resmi baru dirumuskan pada tahun 1936 pada saat Kongres Muhammadiyah di Betawi. Di dalam kongres itu, tujuan umum pendidikan Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut. 1. Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang Islam yang berkobar-kobar semangatnya. Kedua, badannya sehat, tegap bekerja. Dan yang ketiga, hidup tangannya mencari rejeki sendiri sehingga kesemuanya itu memberi faedah yang besar dan berharga. Tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.